Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzaifah Amar dari kelompok 10 kelas B Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi manajemen sumber daya manusia. Itu saja dibacakan oleh anggota kami. Pertama, Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia (MSDM). Menurut para ahli manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Menurut Handoko 2014 P4, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 2. Menurut Hasibuan 2017 P10, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 3. Menurut Mangkunegara 2013 P2, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu, pengelola, dan dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dan perusahaan. Peranan sumber daya manusia. Menurut Hasibun 2017 P14, peranan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasar job description, job specification, dan job evaluation. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas atau the right man in the right job. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada yang akan datang. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan memperkembangkan perusahaan pada khususnya. 6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 7. Memonitor kemajuan teknik dan pengembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi atau yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait kebutuhan bisnis. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama.
Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Staffing. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi staffing sendiri dibagi menjadi ada 3 kegiatan penting yang termasuk yaitu perencanaan, penarikan, dan juga proses seleksi. 2. Evaluasi. Sebuah manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi kinerja dari SDM yang ada dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini dapat meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. 3. Penggantian dan kepuasan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia di mana berhubungan juga dengan kepuasan yang diterima perusahaan. 4. Pelatihan dan penasihat. Karena berhubungan langsung dengan kualitas SDM, fungsi manajemen sumber daya manusia yang juga penting adalah pelatihan pengembangan. Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program pelatihan bagi setiap lapisan karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. 5. Membangun relasi. Fungsi selanjutnya adalah mengembangkan relasi. Manajemen SDM berperan penting juga memiliki tugas untuk membangun relasi seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikan kerja. 6. Menciptakan kondisi aman dan sehat. Fungsi sumber daya manusia yang selanjutnya adalah menciptakan kondisi yang aman dan sehat. Aman dan sehat maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. 7. Pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga jika pengintegrasian ini berjalan dengan baik, tentu kerjasama akan lebih menguntungkan lagi untuk kedua pihak. 8. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian. Fungsi yang terakhir adalah pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PKH merupakan pengakhiran hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang biasanya disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hal dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan berakhir. Dan ini contoh kerangka kerja hardware untuk manajemen sumber daya manusia. Kepentingan stakeholder yang pertama pemegang saham, manajemen, karyawan, pemerintah, serikat pekerja. Yang akan langsung ke pilihan kebijakan, otoritas karyawan, arus sumber daya manusia, sistem imbalan, sistem pekerjaan, dan berlangsung lagi hasil komitmen, harmoni, keefektifan biaya, konsumsi jangka panjang, kesejahteraan individu, efektifan kesejahteraan sosial. Dan berlangsung ke karakteristik tenaga kerja, strategi, dan kondisi bisnis, filosofi manajemen, pasar tenaga kerja, serikat pekerja, teknologi pekerjaan, nilai hukum, dan sosial. Dan akan berkelanjutan lagi ke pilihan kebijakan sumber daya manusia dan hasil sumber daya manusia, konsekuensi jangka panjang. Hal yang esensial dari manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan dan pendayagunaan secara penuh dan berkeseimbangan terhadap sumber daya
manusia yang ada sehingga mereka dapat bekerja secara optimal, efektif, dan produktif dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Yang keempat, pengevaluasian atau evaluation. Itu presentasi dari kelompok 10 tentang manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat dan dapat kita manfaatkan selanjutnya. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi saya malam hari ini. Kami dari kelompok 10, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.